Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Capricorn, kita kasih apa kartunya yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Buat teman-temanku, fokuskan seseorang jika kamu memikirkan seseorang ya. Karena jika kamu menginginkan untuk mendengarkan ya energi seseorang, maka energi itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Kita akan coba lihat ada round and round. Ada perputaran. Perputaran kehidupan yang akan kamu jalani. Nah, ini tadi ya, mungkin saja beberapa dari kamu selama ini mengalami ya sesuatu hal yang mungkin menyedihkan atau sesuatu hal yang mungkin membuat hati kamu terluka, ya seseorang yang kamu cintai mungkin meninggalkan kamu. Namun ya di sini akan ada perputaran energi. Dari kesedihan itu kamu akan mengalami kebahagiaan. Tapi jika kamu menerima semua yang terjadi pada diri kamu saat ini ataupun ya kemarin gitu ya, dimana kamu ngerasa, oh aku sedih sih seseorang yang aku cintai itu meninggalkan aku, dia mengecewakan aku, dia menyakiti aku, ya yang terjadi ya biarkanlah terjadi. Karena kita tidak juga bisa mengulangi sesuai dengan keinginan kita. Oh, aku maunya begini hubungan dengan kamu, aku mau begitu dengan kamu. Tapi kenyataannya tidak seperti apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Nah, di situ nantinya akan ada perputaran energi, perputaran rasa ya. Rasa sedih itu akan digantikan dengan rasa bahagia. Ya, mungkin saat itu kamu ngerasa, oh aku ketemu dengan orang yang salah. Ternyata berikutnya kamu akan ketemu dengan soulmate. Ya mungkin saja ini nantinya akan kamu segera memiliki sebentar lagi. Saat kamu kehilangan seseorang, saat kamu ditinggalkan seseorang, saat kamu mengikhlaskan dan memaafkan, disitulah perputaran roda itu akan terjadi. Ya, oh ternyata aku harus bersyukur nih kepada masalah yang aku hadapi. Ya, dan ternyata setelah aku ditinggalkan, setelah aku mengalami kesedihan, aku akan mengalami kebahagiaan lagi di mana aku ketemu dengan soulmate, di mana aku ketemu dengan orang yang benar-benar ya sesuai dengan harapan aku, begitu ya. Nah, karena ini ada soulmate. Soulmate ini bisa dikatakan ya ini akan kamu miliki setelah sekian lama kau menanti kehadiran seseorang yang bisa memahami kamu, yang bisa membahagiakan kamu ya, yang bisa mengerti kamu dan menerima kamu apa adanya ya. Yang mungkin saja sebentar lagi kamu akan mendapatkan ataupun bertemu dengan soulmate ya, belahan jiwa kamu, oke? Ini ada leg up. Nah, dan ternyata antara kamu dengan dia eh, mungkin saja sudah begitu sangat terikat kuat ya. Nah, jika di sini kamu sudah mengenal dia, dia sudah menyukai kamu sejak lama ya. Mungkin sajakah dia itu teman lama atau teman kerja atau bahkan bisa dikatakan mantan yang sudah terpisah, ternyata seseorang ini masih menyukai kamu dan dia ngerasakan kalau kita itu soulmate, maka dia akan datang kembali ya. Seseorang yang begitu terikat kuat dengan kamu, atau dia hanya seorang teman awalnya, tapi temannya, hubungan pertemanan kamu dengan dia itu kayak udah bener-bener kayak soulmate banget gitu ya. Dia akan ngerasain kalau kamu itu berada dalam masalah, dia akan tahu. Dan dia bagaimana cara untuk selalu membahagiakan kamu. Itu keinginannya dia. Arti kata, di situ dia baru nyadar, kok bisa ya?
Aku dengan kamu hanya berteman. Tetapi kenapa aku menginginkan untuk membahagiakan kamu? Kenapa aku tidak bisa melihat kamu sedih? Kenapa aku tidak bisa melihat kamu terluka? Ya, jiwa aku meronta untuk selalu membahagiakan kamu. Nah, itu yang dia inginkan. Ya, ini dia. Dia begitu sangat terikat kuat dengan kamu. Keterikatannya itu kayak apa ya? Kayak benar-benar ya nggak bisa lepas gitu loh. Nggak bisa lepas dari kamu. Ya, jadi kamu akan segera menemukan kebahagiaan. Ini ada here and now. Nah, di sini dan sekarang kamu akan merasakan bahwa energi kamu itu akan benar-benar positif banget. Kamu akan merasa aku harus bangkit saat ini gitu. Kalau ini adalah masalah tentang finansial, di mana kamu mungkin ngerasa ini banyak pengeluaran, ini banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Biaya-biaya yang harus keluarkan itu tidak sesuai dengan prediksi aku gitu ya. Nah, tetapi di sini kamu akan merasakan, oh emang seperti ini harus aku jalani dan aku harus benar-benar berjuang lagi gitu loh. Kamu harus benar-benar berusaha lagi untuk menstabilkan keuangan kamu. Dan itu akan bisa terjadi kestabilan. Ya inilah yang nantinya akan segera kamu miliki, kestabilan dari segi finansial kamu ya. Ada copot karena di sini juga akan ada sebuah pintu kesempatan ya, pintu untuk menuju suatu kesempatan dan peluang. Ya. Dan ini peluang itu akan benar-benar kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Oke, nah mungkin saja ya dalam waktu dekat atau sebentar lagi kamu akan mendapatkan kesempatan dan peluang untuk bisa memperbaiki semua keadaan ini. Yang tadinya sedih, kecewa, ya sekarang kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Oke, kita akan lanjut dengan kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Fokuskan. Jika kamu memfokuskan dalam percintaan yang kamu, pikirkanlah seseorang yang kamu bayangkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini ya. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Justice. Ada Libra. Ada The Devil, ada Capricorn. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Judgment. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi, di kartu bottom aku melihat ada Justice. Ya, mungkin saja sebentar lagi inilah yang akan kamu miliki, sebuah keadilan. Keadilan untuk diri kamu. Di mana selama ini diri kamu itu sudah cukup menderita dengan berbagai masalah, ya, cobaan, rintangan, ya. Saatnya kamu akan mendapatkan keadilan. Keadilan ya dalam hidup kamu selama ini itu akan mulai membaik. Ada perbaikan, ada kestabilan, ya. Ada keseimbangan, ya. Itu akan kamu miliki, segera kamu miliki. Ya, yakinkan diri kamu kalau kamu benar-benar akan memiliki ini semua. Karena aku melihat ya, di sini kami itu adalah seseorang yang benar-benar udah sangat spiritual sekali. Jadi ini juga membantu kamu dalam menstabilkan kehidupan kamu selanjutnya. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin kamu pernah yang aku katakan di awal adalah rasa sakit yang kamu terima, mungkin dari hubungan cinta yang tidak terbalaskan atau cinta yang mungkin menyakitkan begitu ya. Namun pada akhirnya kamu akan menemukan soulmate di sini. Ini keadilan yang akan kamu dapatkan. Oke? Nah, tetapi tidak dipungkiri juga energi negatif akan selalu datang. Karena di sini ada kartu The Devil. The Devil adalah gambaran energi negatif. Ya. Kenapa? Mungkin saja dari segi percintaan. Mungkin di sana nantinya saat kamu sudah menemukan soulmate, tapi kamu nanti ada ditemukan dengan keraguan, ada ditemukan dengan kegalauan ya. Atau ini tentang sebuah finansialnya kamu ya. Banyak orang-orang mungkin akan menghancurkan kamu. Banyak orang-orang tidak suka dengan kamu ya. Jika mungkin di dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perusahaan ya, dia ini ya ibarat kata itu kayak saingan gitu loh. Dia seperti ingin menghancurkan, aku nggak suka kalau kami tuh punya jabatan ini, jabatan itu. Nah, jadi ada seseorang itu merasa kayak
aku harus melakukan sesuatu nih supaya kamu tidak bisa naik jabatan, supaya kamu tidak disukai orang gitu ya, supaya kamu itu dibenci oleh atasan. Nah, jadi ada seseorang itu nantinya yang akan melakukan banyak cara menghancurkan kamu. Jadi mungkin kamu harus benar-benar kayak berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, ya, dalam bergaul juga. Karena teman-teman di sana mungkin di depan kamu ya mungkin selalu baik-baik ya, tapi di belakang kamu itu mungkin saja sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk membuat kamu itu hancur begitu ya. Ini di devil. Begitu juga mungkin dalam hal percintaannya kamu, di mana yang kamu katakan, kamu rasakan, oh cinta aku itu baik-baik saja. Aku mencinta seseorang, kita punya hubungan baik-baik saja. Tapi ternyata selalu aja ada energi negatif yang muncul. Contohnya seseorang itu mungkin, terlalu gampang mudah dirayu gitu ya, digoda ya, sehingga akhirnya dia mulai nih, ada seseorang yang mungkin memberikan perhatian sama dia, ya dia mulai tergoda, "Loh kok kamu baik banget?" Jadi ngerasa kayak ada sesuatu hal yang baru dia rasakan, sementara dia tidak tidak memikirkan pasangan dia sendiri gitu loh. Nah, itu adalah seseorang yang tidak mensyukuri. Mungkin saja dia mudah mudah tergoda. Jadi jika kamu benar-benar kayak ngerasain ada orang yang mudah yang kayak mulai-mulai dekat dengan kamu dan dia mudah menggoda kamu, coba pikirkan pasangan kamu itu lebih baik dari dia. Kamu sudah menjalin hubungan lama dengan dia. Jadi pikirkan mata-mata sebelum kamu mengambil keputusan. Ya, nah ini juga di mana di justice ini kamu juga disarankan untuk mengambil keputusan itu sesuai dengan logika kamu dan hati dan perasaan kamu. Jangan kamu memikirkan ego kamu ya untuk kesenangan sesaat gitu ya. Karena mungkin otomatis energi misalnya ada energi ketiga, kamu mudah tergoda atau dirayu ya, itu akan membuat dunia kamu kayak bahagia banget gitu ya. Itu yang harus kamu kendalikan. Oh ini sesaat gitu loh. Aku bahagia dengan pasangan aku gitu. Jadi kamu akan bisa ngerasakan itu ya. Inilah energi negatif itu. Jangan mudah tergoda. Oke? Okay? Jika kamu sudah merasakan hubungan kamu baik-baik saja. Tapi kalau mungkin dalam rumah tangga ya, kamu ini, the devil ini akan selalu ada. Apalagi dalam rumah tangga, kehidupan kita itu akan kayak ya banyak masalah. Mungkin juga punya anak ya, masalahnya dari anak gitu ya. Atau mungkin dari segi pekerjaan yang dia sibuk bekerja sampai kamu diabaikan. Nah, sekarang mungkin komunikasi yang harus diintenskan gitu supaya antara kamu dengan pasangan itu ya tidak ada miskomunikasi atau konflik lagi. Kalau konflik pun ada ya nggak masalah, yang penting bisa menyelesaikannya ya. Oke. Sini ada Four of Cup. Ini juga dikatakan apa yang akan segera kamu miliki, kamu punya cinta nantinya. Tapi aku melihat kamu kok galau ya. Kamu punya seseorang yang kamu cintai. Tapi kenapa kamu masih bisa masih masih bersedih gitu. Kamu masih masih kayak ngerasakan, oh aku belum puas nih dengan seseorang seperti ini. Nah, mungkin jika kamu punya hubungan nih dengan pasangan, coba ngobrol dari hati ke hati, perbaiki apa yang salah ya. Semoga nantinya hubungan kamu itu akan mulai membaik. Ya, karena aku merasakan di sini ada cinta tapi kok ngerasa mungkin tidak punya cinta gitu. Ada seseorang yang jadi pasangan kamu, tapi mungkin dia sering di luar dibanding sering bersama kamu, atau dia sering bersama teman-temannya dibanding kamu ya. Sehingga akhirnya kamu ngerasa galau, kamu ngerasa kayak sedih juga sih, karena kita punya pasangan, tapi ngerasa tidak punya pasangan. Karena dia lebih mementingkan teman atau lebih mementingkan keluarganya gitu ya. Nah itu yang memang harus dibicarakan. Kalau misalnya nggak suka, ya udah katakan, aku nggak suka kamu seperti ini, aku nggak suka kamu seperti itu. Ya, ya intinya adil aja gitu. Kalau adil aja, aku udah kayak bisa memahami. Oke? Di sini ada Queen of Cup. Dan pada akhirnya ya kamu akan menyadari kalau hidup kamu itu begitu berharga. Jadi lebih kayak ya kalau aku ada cinta, kenapa sih nggak aku bina, nggak aku pupuk ya biar subur, biar makin berkembang, bertumbuh ya. Jadi kamu lebih menginginkan ya punya kekuatan untuk ya mungkin saja jika kamu ada yang berkonflik, ini akan ada perbaikan dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Oke. Nah, di sini ada judgment, ada perubahan. Akan selalu ada perubahan ya di dalam hubungan kamu karena seolah hubungan kamu dengan seseorang apalagi soulmate itu akan selalu diprotek oleh Tuhan semesta alam. Ya, adapun masalah itu kamu dengan dia pasti akan bisa mengatasinya. Ya, perubahan ini akan tampak begitu jelas nantinya. Kamu akan merasakan kebahagiaan. Ini ada Knight of Swords. Ya, kamu boleh berpikir,
untuk bisa menciptakan hal-hal yang benar-benar membuat hidup kamu berubah. Kamu merasa, oh aku harus perjuangkan lagi nih. Aku tidak bisa berdiam diri saja, ya. Itu. Kita akan coba lihat seperti apa lagi. Oke. Seperti apa lagi akan terbaca yang akan segera kamu miliki sebentar lagi. Ya. Ada rabbit, ada tumax, cancer with meter. Nah, ada banyak nanti orang-orang yang mulai bergairah, ya, pengen dekat dengan kamu, pengen mencari kamu, ya, dan lain sebagainya. Ini juga ada dog. Nah, kamu juga akan memiliki seorang teman yang benar-benar akan melindungi kamu. Dimanapun kamu mungkin dalam kesusahan, dia akan selalu ada buat kamu. Atau jangan-jangan seseorang yang begitu terikat kuat dengan kamu, di mana awalnya dia berteman dengan kamu, tapi rasa cintanya itu makin tumbuh dengan kamu. Ya, semoga ada moon, ada change in your life, ada perubahan dalam hidup kamu. Ini akan selalu ada perubahan dalam hidup kamu, ya, dimana kamu, ya aku nggak ingin hidup aku begini-begini saja. Aku ingin hidup aku itu akan lebih berubah dan lebih baik lagi. Ya, semoga aja itu akan terjadi. Time to get out of situation. Kamu akan benar-benar waktunya, kamu akan mengatakan pada diri kamu, waktunya aku bangkit dari situasi ini. Aku tidak mau berlama-lama di kondisi ini. Ya, jadi kamu itu akan benar-benar memperjuangkan ya perubahan dalam hidup kamu. Oke, ada grabs. Time to go out and have fun. Nah, ini juga time to go out of each situation dan time to go out and have fun. Kamu akan benar-benar bangkit untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Oke? Nah, jadi inilah yang terbaca untuk readingan kali ini tentang sesuatu hal yang mungkin akan segera kamu miliki, apapun itu. Semoga membuat kamu bisa tercerahkan ini. Jika tidak rasanya, jadikan ini sebagai hiburan atau sebagai motivasi bagi kamu supaya hidup kita akan jauh lebih baik ke depannya. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Dadah.